Ahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Korwil Kecamatan Banjarmasin Selatan, Sakalani SPD. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Pengawas Kecamatan Banjarmasin Selatan. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua K3S Kecamatan Banjarmasin Selatan, Pak Ahmad Data IPD. Dan yang berbahagia Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat se-Kecamatan Banjarmasin Selatan. Saya ini ada yang paling berbahagia. Lo tadi cari-cari mana juga yang paling berbahagia saat ini nih. Masih OTW di jalan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat kembali bertemu muka, bertatap mata, saling bersilaturahmi dalam kegiatan rutin kita K3S Kecamatan Banjarmasin Selatan. Salawat serta salam Allah selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga kerabat serta bidadari termasuk kita semua hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu kita semua untuk kembali menghadiahkan Fatihah 4 kepada Ibu Wahyuti binti Hiru Sumarto. Semuanya kita Bapak Ibu lah. Fatihah 4. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan membacakan Fatihah 4 tadi beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita semua yang mendoakan selalu diberikan kesehatan. Amin. Bapak Ibu, ulun berpantun dulu sedikit. Pantun sedikit sebelum ada tayangan video. Iwak haruan dinyalamakan kadang cacapan, nyaman dimakan apabila berbuah santan. Ayu itihi wan saksiakan video Ibu Wardah nang menginspirasi kita berdataan. Silakan Mbak Hafiz. Dari sekolah kecil saya berdiri di persimpangan jalan yang kecil, berdiri dengan mulia tanpa banyak janji. Atapnya bocor, dindingnya retak, tapi disinilah harapan mulai dibaca. Saya bukan kepala dari istana ilmu, tapi penjaga mimpi dari ruang sempit yang sunyi. Tak ada AC, tak ada pelengkap, hanya semangat dan keyakinan yang tetap menyala. Setiap pagi saya buka gerbang, sambut wajah-wajah kecil dengan senyum paling terang. Bukan sekedar datang, tapi menyalakan api semangat agar mereka tak padam di talan sana. Proposal demi proposal ditulis, rapat demi rapat dikirim. Ada yang menginjil, ada yang mencuri. Untuk apa susah-susah, sekolahmu kecil takkan jadi besar. Tapi saya tahu dari ruang kecil ini penuh rasa bermasalah.
asalkan mengerti kepada Nabi dengan cinta. Dan anak percaya bahwa nanti mereka bisa menjadi nyata. Kini satu demi satu mulai berubah. Meja kursi lengkap, buku bertambah, dan yang paling penting kepercayaan itu tumbuh dan tak lagi ragu. Saya bukan kepala sekolah besar, tapi dari sekolah kecil ini saya belajar menjadi besar tanpa harus kehilangan hati. Luar biasa Bapak Ibu yang di dalam video. Cuman ada yang pinandu tadi suara yang baca puisi tadi siapa ya? Oh, sangat luar biasa, menggema suaranya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang ulun hormati, mainkan musiknya Pak Hafiz. Marilah kita sambut dengan meriah kepala sekolah yang sangat inspiratif dari gugus 1 Kolandala, Ibu Wardah SPD. Mic-nya Pak. Nah, ini ada pasangannya ini situasional aja. Bagaimana Bu, sehat? Alhamdulillah, kurang sedikit. Kurang sedikit, tidak sedikit. Jujur, ingin pun tahu Sidin ada sedikit masih kegeringan, tapi dipaksakan Sidin untuk bisa berhadir di sini berbagi segmen berataan. Ya, dan semoga kita semua juga yang tadi ada pepatah Pak Garing sudah aja. Jangan didoakan Pak Garing parah sehat gitu kan. Oke, rumah sakit aja diganti namanya jadi rumah sehat. Berarti kita harus sehat seberataan. Ya baiklah Bapak Ibu, segera kita akan mendengarkan dan menyimak pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Wardah SPD, Kepala Sekolah SDN Keren dalam 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Fahmi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ulun untuk mewakili gugus Kelain Dalam untuk memaparkan praktek baik pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, izinkan Ulun memaparkan praktek baik pada hari ini, yaitu berupa program di sekolah Ulun, yaitu yang berjudul program berkah. Apa itu berkah? Berkah merupakan singkatan dari bentuk rasa kepedulian untuk anak yang harus dibantu. Berkah adalah sebuah program bantuan kemanusiaan untuk siswa yang berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu yang bersekolah di SDN Kelain Dalam 1, yang terbentuk sebagai bentuk rasa kepedulian dan empati dari pihak sekolah, baik itu kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan. Yang dimana dari berkah ini, karena lingkungan Ulun merupakan lingkungan yang dimana orang tuanya faktor ekonominya sangat rendah sekali. Sama aja jadinya. Kemudian dari program berkah ini awalnya hanya berupa iuran sukarela dari warga sekolah, namun sekarang alhamdulillah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak luar sekolah seperti rekan sejawat, kemudian rekan-rekan lintas sekolah, kemudian yayasan amal dan donatur pribadi dari teman-teman. Next. Latar belakang program berkah Ulun berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Latar belakang berikutnya, di mana terdapat siswa yang tidak dapat melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan faktor ekonomi. Di sekolah ulun Bapak Ibu, kemarin ulun mendata, tahun dulunya tahun pertama ulun menjadi kepala sekolah di sana, alhamdulillah semua siswa kelas 6 bisa masuk ke jenjang pendidikan. Cuman tahun yang tadi ada ulun data satu orang siswa yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah karena ulun tanyakan kepada beliau, kepada si anak tadi, nah kenapa pian? Karena kalau melanjutkan ulun bu ayah kan ada duit segan menyambung sekolah ke SMP. Jadi rencana hendak disuruh mama apa pian? Hendak apakah ada kelanjutannya mungkin tahun depan kalau di sekolah akan menabung akan kada bu ay karena kau menyambung disuruh mama mengitip bawang aja. Nah disitulah tercetusnya program ulun, di mana dari latar belakang tadi ulun dan teman-teman guru open donasi ibaratnya sesama guru dulu karena ada getarannya pula untuk biaya pendidikan dari Bapak Ibu guru tadi ulun kasih selebaran biar hendak menyumbang topi kah, kaos kaki kah, kumpul misalkan ada 8 guru di tempat ulun, sisanya tuh ulun donasi kepada teman-teman ulun yang berkecukupan. Alhamdulillah siswa ulun tadi bisa bu untuk melanjutkan ke sekolah. Ulun sekolah kan anak tersebut di SMP 28 yang dekat Murung Raya ini. Dan untungnya di sana guru SMP-nya adalah teman-teman ulun yang kadang berkoordinasi karena si anak tidak punya HP. Jadi apapun informasi yang masuk ke HP ulun aja ulun. Tidak melepaskan ulun. Insya Allah semoga ada rezekinya. Dia tamat SMA pun maksudnya untuk masuk SMA mudahan kawa. Karena latar belakang keluarga yang tidak mampu, ulun berprinsip seperti ini. Kalau si anak tadi bisa lulus mendapatkan ijazah minimal SMA, dia bisa bekerja dan bisa bergaul di Dutomo, bisa bergaul di Indomaret, mengangkat derajat keluarganya. Itu tujuan dulu. Kemudian hal berikutnya, terdapat banyak siswa yang tidak sarapan pagi dikarenakan faktor ekonomi menjadi hambatan utama sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan berpikir dan belajarnya. Di sini kenapa ulun melakukan program ini? Ada yang namanya program di sini yaitu makan makan gratis. Kenapa tidak MBG? Tidak makan bergizi gratis karena itu waktunya ulun pula jadi ulun pada kawas sampah nukar susu, nukar sayur ke pasar karena sampah pula jadi seadanya itu pun ulun dapat sembako dari orang-orang yang baik hati donaturnya. Nah itu bapak nanti ada bapak yang bila habis sembako kami dikasih beliau. Alhamdulillah 2 kali sudah Sidin memberikan bantuan sembako buat siswa-siswa kami karena Sidin kemarin datang ke sekolahan mendatang memang benar ada siswa kami yang banyak yang tidak makan, ada sekitar 20 anak, kadang ada 15 orang bilanya dapat sarapan. Kenapa jadi seperti ini juga? Karena ada siswa baru kami yang tantrum bila ada dimakani kuitannya hamuk buai meja kursi dibalikinya. Kenapa nak jangan meja kursi dibalikin? Lapar dibalik duit 1.000 aja bulan lapar. Ulun panggil lah orang tuanya, kenapa bu anak yang ada dimakan di pagi? Kayak apa bu lagi ulun 2-3 hari hanya boleh hanya kau gak ada duit. Jadi biar kayak apa kayak ini? Iya tadi seadanya bila sawat pemasak sedikit seorang anak banyak bu ay. Ada juga yang kesanda gas artinya kesanda ya banyak yang makan. Nah itu nih kawan bu di tempat ulun. Kompleks banget misalnya nih. Ulun data pula untuk makan ini
Setiap dalam kelas tuh ada beberapa anak pastinya. Aku ini kenapa ada beiwak ulun ku ai nasinya ada wang madada jangan ulah cacapan asam insyaallah gancang aja makan pian. Jadi gue istilah mencatat apa itu guru supaya gancang makan tadi cacapan asamnya ada bawang gitu loh. Andi coba dari senyaman gue gara-gara beiwak ya. Nah mungkin faktor ekonomi orang tua kita tidak bisa menyalahkan ya Bapak Ibu. Nah dari situ ulun bikin program makan gratis karena berinya tidak bisa menyiapkan seadanya apa yang diberikan orang itu yang ulun rasa. Yang penting kenyang dan bisa berpikir. Pon, buat makan ada tani hanya merasain kalau langsung. Kemudian tujuan program ini membantu siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, meringankan beban biaya sekolah berupa seragam, buku dan alat tulis. Alhamdulillah. Kemarin dari Yayasan Malpang Bari ada pula kemarin tuh cuman satu anak sekolah minimal 50.000 rasanya membantu koordinasi. Cuman ulun kawannya berapa orang anak aja kemarin dananya terbatas. Jadi ulun bagi dua bu kadang isinya tadi kan banyak, jadi supaya yang lain-lain dapat dua tadi. Gitu. Kemudian memberikan motivasi kepada orang tua yang kurang mampu agar mengizinkan anaknya sekolah. Kadang mereka itu tenaga anak sangat diperlukan oleh mereka, jadi titik bawang seapa dah hubungannya pula titik bawang ini hubungannya banyak mata sangat menegaskan banyak mata kan padas mengupas bawang tadi. Kemudian perbaikan gizi siswa yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tua wali siswa ya tadi mereka kadang ada dapat olehan bu Ai, ada yang sehari 2 kali makan, ada abah datang bisa 6 hari ya kayak gitu. Ulun pula, alhamdulillah sebagai kepala sekolah suka jalan-jalan ke rumah orang tua. Tadi ulun tahu rumah orang tua daripada gurunya tadi. Karena aku lihat kondisi kalau kan ada yang keluarga sugih kan, keluarga sakit kayak dan aku kan aku sekali ya Allah. Jadi ulun punya mendatangi kalau sekalinya ada satu rumah menyewa sampai ulun terharu-haru di Banjar masih ada rumah yang harga sewaan 200.000 masih ada lah ulun bedakan tadi. Kemudian mewujudkan generasi cerdas berakhlak dan berdaya saing. Nah, next sasaran program yang ulun bikin yaitu yang dimana yang siswanya yang berstatus aktif sasaran ulun berstatus aktif sebagai SDN dalam 1, kemudian dan siswa yang sudah alumni. Mudah-mudahan doakan ulun yang anak ulun yang ulun masukkan ke SMP tadi pula bisa melanjutkan ke SMA. Mudah-mudahan ada rezeki. Next. Bentuk programnya adalah bantuan dana pendidikan secara sukarela yang berasal dari Kapsek, guru, teknik, rekam sejauh selintas sekolah, serta kerabat terkait lainnya. Kemudian bantuan perlengkapan tas, seragam, buku dan alat tulis. Kenapa di sini? Ulun awal masuk jadi Kapsek banyak yang kayak buaya, kayak sepatu anak ulun banyak dan bersandal sakingnya kan hendak memakai si buaya tadi bersandal sih. Jadi kan kadang kala boy kami minta pun guru-guru karena kami memaksakan mereka untuk beli sepatu bukan krokodil sepatunya berlubang, tas berlubang, serat-seratnya anak mau dikaret. Nah, gitu. Jadi di saat bulan kemarin, alhamdulillah ada teman lintas sekolah yang baik hati bilang Bu Wardah, apa aja yang diperlukan di sekolahan pian, ulun perlu tas, sepatu, buku. Kenapa jadi tas? Karena tadi ada yang ada seleting, ada yang pengantongan plastik. Kemudian yang sepatu tadi ada Pak yang bagus sepatunya, tapi sasak jadinya buat kapitnya nanti sini halus jadinya. Punya beresiko kelayang tulang loh.
aduh nonton ini nah pakai sepatu baru. Alhamdulillah yang tukang jahit sepatunya itu bapak sama lagi. Bu, bila ada murid pian kerusakan sepatu gratis menjadi punya. Kemudian bantuan tas tadi ada juga yang disalurkan dari Baitul Mal dari Bapak Lukman. Kemudian bantuan makanan gratis dari donatur beliau juga, cuman sini open donasi dari kawan-kawan sini yang ekonominya gimana. Karena kalau melalui bank BRI syaratnya macam-macam tuh. Kemarin aku juga selalu setiap tahunnya ulun mengajukan proposal kesana kemari. Proposal ulun ini datang ke dinas, alhamdulillah belum sampai rezekinya. Kemudian ulun proposal akhir-akhir ini ke daerah Mantuil. Alhamdulillah kada sampai lagi rezekinya. Ujar bagian Adaro, dan taulah di Mantuil Adaro itu buai bagian lingkungan situ Hajajar. Nah, Bapak Ibu ulun sarankan sekolah yang di daerah Mantuil, amunnya kawa minta bantuan ke perusahaan Adaro itu besar perusahaannya. Punya kawa biar kawa unjuk proposal di sana, tapi daerah Mantuil saja. Jadi karena kawa daerah walaupun kata Banjarmasin, sebanjarmasin Selatan belum masih kan itu, tapi bilang kami punya sistem, kami daerah kami saja Bu. Alhamdulillah cobain enak pula ke daerah Mantuil, datangi Ibu Sisil, berjalan-jalan gitu kan, ke bank-bank ke Indomaret dulu sudah berjalan. Alhamdulillah ada dapat juga. Kenapa? Karena akses jalannya buah yang kami utamakan, jalan dulu sempit. Akses lapangan buah yang kami utamakan, lapangan kami sempit, jadi lapas pulang buai. Ayo ha, apabila lagi dapatnya. Pon sudah mencoba Basnas Kalsel, alhamdulillah karena rencana ulun anak berjalan ke sana ini. Kau lah. Karena sudah proposal sudah ulun selalu berusaha memancing dulu jawabannya. Terima kasih atas sarannya. Kemudian sumber dana tadi berasal dari donasi sukarela dari pihak sekolah, lembaga sosial dan donatur individu. Next, inilah dokumentasi yang ada di program ulun. Bantuan tas ATK dari Yayasan Baitul Mal BRI, kemudian bantuan tas layak pakai. Sampai ke gurunya di baris ini dua pihak kawan ulun tadi saking baik hatinya. Udah ngasih sehat panjang umur. Kemudian ini beliau teman lintas sektor sekolah yang memberikan ATK karena anak ulun terbuku besangunya 1.000, 2.000 kayak apa terbuku. Maka di situ beliau juga open donasi kepada teman-teman sini. Mungkin teman sini ada yang ekonominya yang sangat bagus, jadi buku hanya. Dan selain itu buku bekas anak ulun tuh ulah banyak kosongnya daripada isinya, jadi ulun rabiti yang diisinya kan tuh kayak lagi yang dibuangnya ulun kasih pulang ke siswa. Alhamdulillah anak ulun kada lagi bukunya sabuting di dalam tas. Ini dokumentasi dari Bapak siapa itu? Siapa kan? Pak Alam ya. Itu Bapak Alam. Putra saja itu Bapak. Lalu membantu ulun kemarin mencarikan buku di Balai Bahasa. Beliau menguruskan kemarin sama Ibu Eni, terima kasih banyak mengucapkan. Walaupun ulun kan di perpustakaan Bapak Ibu lah, sekolah ulun hanya terdapat 6 ruangan. Itu sama dengan kantor. Jangan kantor 7, ini 6 ruangan. 1 untuk kantor, 5 untuk kelas. Jadi kelasnya disekat. Nah, ada 1 kelas yang disekat menjadi 2. Inilah kemudian bila ada para mahasiswa rancak pada datang kepada ulun. Praktek mengajar. Jadi kadang Bu, nanti kami kata mahasiswa, nanti kami pula memberikan belakang. Ulun minta maaf dengan mahasiswa ini. Mereka berbilang Bu Eni memberikan belakang ulun. Amunya kawan ulun ada yang berguna di sini kurang buku pula. Nah, jadi Bu setiap mahasiswa yang datang ulun minta maaf kadang
tumpahan darah, minta lah. Kan di sini anak memberikan plakat kan sekadar dari uang apa segala ulun yang bermanfaat untuk siswa. Jadi mahasiswa yang di tempat ulun memberikan buku-buku, ada yang mereka berusaha ke Banjarbaru kemarin di sebelah situ dari Unam, istilah minta ke Banjarbaru, kemudian ada yang beli sendiri. Dan keambilannya kami tidak punya perpustakaan, tapi perpustakaan kami adalah beratapkan langit beralaskan bumi. Setiap seminggu 2 kali melakukan program Sabtu literasi. Naik fase nih. Nah, ini adalah alumni siswa ulun yang menyambung ke SMP. Alhamdulillah di sini merasa terharu Bu. Ulun disuruh pas datang ngambil atribut si anak kan perwakilan tadi sebagai walinya. Ulun asal menangis melihat kawaknya. Oke, next. Ini rekomendasi dari Bapak Lukman yang memberikan makan gratis kepada sekolah ulun berupa sembako dan lain-lainnya. Kemudian penyajian dari ulun. Next, ini proses memasak. Ya. Ini setiap Senin sampai Kamis, insya Allah. Dan bila ulun rapat kayak ini masih hauran gue karena kawas ramen mandar. Jadi bila ulun rapat ada kegiatan luar, parai dulu makannya. Nah ini dibantu orang tua, ada kadang orang tua ada yang antar anak dulu di luar pagar untuk jauh, membantu juga. Terus next, inilah dokumentasi pembagian makan gratis kesesuaian tidak sarapan pagi sekitar ada 15 sampai 20. Bila ada tekanan yang banyak bu lagi jar terbatas. Inilah. Ini juga next. Ini pemberian dari lintas sektor sekolah tadi, beliau dari SDN Beletung 14 Ibu Hikmah. Kemudian ini Ibu Nopi ya. Ibu Nopi memberi pakaian SMP untuk siswa kemarin yang menyambung. Next, ini penyalurannya tas, hampir tas kayak buaya, tas ada buaya juga pula. Bikin sepatu yang kayak buaya ini. Next. Nah ini bantuan seragam. Bantuan seragam anak ulun pokoknya kan jual seragam sebanyak. Untuk ini kan apa? Jadi kayak ini kan pas kah? Aisyah tutingannya gue isi baju. Alhamdulillah ini mencilang-cilang. Walaupun baju layak pakai ya, cuman ada gantiannya. Ini pemberian dari Ibu Hikmah dan kadang ulun berterima kasih kepada ukhuwah. Ulun punya sepupu. Kadang bisa menyalurkan baju siswa-siswa beliau. Ukhuwah tuh menyalurkan juga baju layak kayak untuk siswa. Next, ini menyalurkan bantuan sembako kepada siswa yang membutuhkan. Ini kegiatannya sebulan sekali Ibu Bapak. Dari mana memberikan sembako ini? Kami punya kantin kecil sekali untuk proses kadang yang tidak bisa dianggarkan di Garabos itu kan adalah kayak mengadakan keagamaan, perayaan keagamaan. Dari situ kami mengambil ada kardus-kardus bekasnya banyak. Saya ulun jual, ulun timbang. Alhamdulillah dari tadi ulun dari kardus bekas tadi ulun timbang ulun jual, duitnya ulun berikan ke sembako sebulan sekali. Dan kemudian ada tambahan dari beberapa guru kami dan adik serta pihak sekolah yang memprogramkan di rumah namanya sedekah subuh. 1.000 kah, 2.000 kah terkumpul 1 bulan kalau digabungkan jadi sembako. Disitulah kami kalau mau memberikan apa pergantian siswa kelas 1, kelas 2 minimal sebulan itu ada 2 anak yang dapat sembako bergiliran. Nanti insya Allah semuanya dapat. Kemudian, penutup atau refleksi, mari bergandeng tangan serta buka hati untuk masa depan anak bangsa. Setiap kebaikan yang kita tuai akan menjadi cahaya bagi mereka yang berjuang, dan kebaikan kecil akan membawa perubahan besar. Harapan ulun, anak ulun yang sekolahkan tadi, kau mengangkat derajat orang tuanya. Amin. Kemudian kebaikan yang kita tanam akan kita terima, meski mungkin tidak langsung tetapi tepat datang pada waktunya. Ada fase di mana kita kecewa dengan tidak terwujudnya harapan kita.
kita punya rencana masing-masing atau planning dalam hidup kita dengan meyakini Allah akan selalu mendampingi kita. Dimana di sini ulun menulis ini kenapa? Karena proposal ulun selalu ditolak. Sampai bukan ditolak ya, cuman kan sampai lagi rezekinya. Semoga nanti proposal ulun alhamdulillah sampai aja ke sekolah dulu. Harapan ulun itu. Baik, demikian paparan dari praktek baik pada hari ini. Semoga bermanfaat, salah dan hilang mohon dimaafkan. Sungai kala yang dibayinya berasih. Cukup sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu kepada kepala sekolah inspiratif kita pada hari ini. Silakan dulu. Silakan dulu. Oke. Yang tadi menyambat sepatu pengangaan biasanya itu tadi buaya kan tadi ngomong. Oke, pas kebetulan merek sepatu orang krokodil gua nih dengan pengangaan gua ada lah kira-kira nih biasanya bulan ini seperti jangan kayak itu buaya nih ini urusan ini Bapak Ibu sekarang kita pada sesi tanya jawab cuman dibatasi hanya 2 penanya mengingat waktu Bapak Ibu lah. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan di dalam hati kalian yang masih mengganjal bisa WA Sidik secara pribadi. Oke, bersedia jangan pulang? Bersedia. Alhamdulillah. Oke, silakan Bapak Ibu perlu izin duduk ya. Sedang jalan jangan bisa dulu memakai lagi lah sedang ini. Oke, silakan Bapak Ibu sambil jalan aja kita kalau ada pertanyaan, ada tanggapan dan juga kritik serta saran yang membangun tentunya sangat kami terima dengan lapang dada. Oke. Tapi pertanyaannya jangan ngali-ngali. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita lanjutkan. Iya belajar kok. Mungkin program-program Bapak Ibu sangat bagus sekali dan sekali. Mungkin ada ketinggalan Bapak Ibu lah. Ayo yang ini lagi ketinggalan. Bapak pengawas ada Pak yang pertanyaannya. Ya, tambahan. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan kawan-kawan semua yang mohon izin yang hormati Bapak Ibu pengawas, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah. Bukan bertakut Ibu Wardah, cuma lebih ke menanggapi bahwa memandang ternyata program yang dirancang oleh K3S kecamatan kita dengan setiap 2 bulan sekali mengadakan kegiatan seperti ini itu ternyata mampu menggali potensi-potensi baru karya. Ternyata kita tidak hanya punya orang-orang tertentu, orang-orang lain ternyata di sini juga hanya saja belum terlihat benarai. Nah, sebetulnya dengan adanya program seperti ini, mulai muncul ternyata Pak Hami luar biasa juga ketika MC. Kemudian ketika melihat kegiatan ini juga Bu Wardah ternyata kayak ini Kak Bu Wardah di dalam sekolahan mampu menggerakkan orang-orang terdekat memiliki peran masing-masing agar anaknya minimal bergerak dari paling bawah tadi mampu juga kayak orang pelan-pelan. Ternyata Bu Wardah mempunyai apa istilahnya lah merasa tadi dari awal sudah mulai kerasaan dalam benar kata-katanya, pesan yang disampaikan luar biasa. Dalam itu bukan gimmick belum rasa atau bukan injaan, tapi ini kebujuran. Pesan yang disampaikan melalui program K3S mampu menggugah kami semua, terutama ulun sendiri. Ternyata kita juga Bapak Ibu semua kawan-kawan lebih banyak bersyukur dengan
istilahnya lah yang kita tempati sekarang, tempat tugas kita, ada memiliki kawan ternyata yang mempunyai tantangan lebih besar daripada kita. Dan mari tadi di program pertama yang di akhir di penutup bergandengan tangan, ayo sama-sama bagi kawan-kawan yang punya kelebihan atau minimal basnasnya itu bisa kita salurkan kepada kawan-kawan kita di kecamatan kita seorang gasan membantu sesama kita untuk kemajuan Banjarmasin Selatan. Itu aja mungkin. Terima kasih Bu Wardah, Pak Fahmi dan Gugus 1 atas berbagi praktik baiknya hari ini yang luar biasa dalam dan mendalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik, ulun melanjutkan. Terima kasih Bapak Jamal. Kemudian ulun menyampaikan karena masih ada beberapa kertas dan bantuan seperti tadi, kalau ada yang sekolah pian yang ingin memerlukan juga bisa lewat WA ulun, cuman layak pakai pola kadahanya gitu aja, misalkan ada. Nah, dan sudah terangnya kalau ini bagi yang memerlukan tas layak pakai kata Ibu Wardah. Satu pertanyaan lagi kami buka atau tanggapan yang ulun kalau ulun Pak kemarin tuh yang membutuhkan tuh banyak sebenarnya, apalagi ulun perlunya bangunan perbaikan. Nah itu ulun pernah kada Pak Jamal ulun misalkan sedikit cerita yang dimana ulun pernah minta sama bank juga ya, minta kan mereka itu besar lah itu. Apakah bisa sekalinya memang harus dari dinas, mereka tidak bisa menikahi dari dinas ini. Ada prosedurnya kami kedua nih itu. Jadi rasa kadang lagi harapan kita sama dinas pendidikan aja lagi untuk proposal kita. Kemudian harapan ulun MBG, nah kan dari yang sekolah ulun kan makanan gratis aja. Hendak MBG semoga sampai ke sekolah ulun. Masalahnya di ulun ada yang beberapa yang sudah dapat, tapi ada juga yang MOU-nya sudah tanda tangan tapi ditarik kembali karena mungkin sudah tanda tangan beliau. Contohnya sekolah Ibu Sulatri, sekolah Bapak Fahmi, sekolah Ibu Sari sudah MOU. Kalau ulun MOU ada pilihan. Mereka sudah tanda tangan tapi ditarik karena mungkin akses jalannya ya. Karena ulun tahu Bu, semua tuh apalagi sekolah di Trayani bilang di dalam gang aja, amunya tangan di akses jalan semuanya macet total sudah. Cuman mudahan ada rezeki di lain kata itu. Ini sekolah ulun tahan ada garis tangannya kalau sampai lagi. Nah itu aja. Oke, terima kasih. Iya, mungkin ada lagi Bapak Ibu satu ini sebelum silakan Pak Ketua. Ulun ini apa mendengar kisah Bian tadi itu nangis baik. Ulun ini muha aja sangat tapi hati pasti jadi dengan apa yang sampaikan tadi itu jawabannya dengan sekolahan ulun, artinya berapa banyak hal-hal yang ulun pikirkan sekolahan ulun yang paling bagus seharusnya ada lagi, makanya ulun tadi jauh karena sedikit bagi mata. Jadi ini tadi baik. Kemudian yang akan ulun sampaikan ini akan menjadi catatan ulun karena setiap tahun itu ada yang namanya musrenbang boy. Musrenbang itu tuh setiap tahunnya dulu dengan almarhum Ibu Wahyudi dan ketua K3S kecamatan masing-masing itu Kota Banjarmasin, mulai itu yang timur ada musrenbangnya dan itu terkumpul semuaan. Nah mungkin sekarang ini karena tahun depan kita Pak Lapas Sakrani kan sebagai PRT-nya sebagai korwilnya mudah-mudahan, dan itu ada di musrenbang itu semua terkumpul mulai dari camat, lurah, kemudian
kemudian anggota DPR dan fraksi-fraksi lain akan hadir di situ untuk menyerap inspirasi. Tapi memang di dalam musrembang itu ada Pak sudah terprosedur yang kawan yang kata diganggukan bahwa itu sudahnya biasanya satu kelurahan, satu RT itu 10 atau 7 sampai 10 yang diwajibkan, tapi satu yang diambil untuk paling urgent. Nah itu. Nah tapi kemarin Ulun mengusulkan juga kemarin dengan dukungannya itu pertama ya tadi masalah kegiatan kita tentang yang kesalahan ijazah. Kenapa kesalahan ijazah ini selalu disalahkan pada saat penamaan, baik itu nama orang tua, kemudian nama anak ataupun kelahiran, baik itu orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan, yang disalahkan itu sekolah. Sedangkan perbaikan I-nya itu tuh dideki pada saat seumpama contoh ini. Kita SD kan mulai dari umur 7 tahun nih. Tahun 2024 berubahnya ngarannya salah aja. Nang mana nang bujur, sedangkan ijazah SD Muhammad Khairani semuanya. Kemudian SMP Muhammad Khairani bin Yunus. Ya kalau di situ tuh bin Yunus semuanya. Sampai SMA tahu limbahnya sudah 2024. Salah begini Pak ya bujudakan dari itu yang sama dutapil loh. Nang benar itu apakah yang terbaru datanya, apakah yang SD SMP ini? Nah itu yang kemarin tuh yang disampaikan juga, tapi itu di luar bahannya. Nah salah satunya yang ini Bu, kita MBG ini kan hanya terakses pada saat jalur yang mudah dijangkau, sedangkan yang di belakang yang diunjuk itu seharusnya aku dan penting salah satunya kira deh. Nah itu karena misi kita untuk menyampaikan dengan bubuhan pejabat-pejabat seperti itu. Artinya yang disampaikan itu bukan hanya yang di timur, di tengah atau di mudah-mudahan gitu. Jadi inspirasi sekali. Mohon maaf guru-guru ini kadang-kadang kayak yang baik. Karena kadang-kadang sampai mendatangi ke rumah-rumah, apalagi kepala sekolah yang tadi. Terima kasih Bu, sebuah inspirasi buat kami. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih. Itu salah tadi Pak Jamal sudah menyampaikan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin terima kasih Bapak atas perhatiannya. Semoga bisa nanti sama Ulun perhatian dari Dinas Pendidikan dan lain sekitarnya. Kemudian Pak Ulun pernah Pak Ketua kemarin tuh Pak ikut musrembang. Kemudian tapi Ulun minta proposal website teman perbaikan karena pindah sama bahasa Sunda Lukas. Alhamdulillah dapat itu layar itu aja karena dapat bukan yang Ulun minta. Ulun kadang-kadang minta proposal layar TV tapi dikasih diperhatikan layar TV tadi ya. Bahasa aja Pak IG, minta maaf kami aja. IG karena kami juga bukan itu yang pernah tadi disampaikan IG itu tidak ada kita minta IG dalam satu RT atau satu RW itu 7 yang diberikan kesempatan, tapi satu yang paling urgent. Nah itu yang jadi kita tak tahu bangunan atau peralatan kita hanya menyampaikan aja. Biasanya gitu di musrembang tuh kalau kita menyampaikan sesuatu yang gitu-gitu minta ini Pak tawarannya. Alhamdulillah telah mencoba sekali. Iya, lain yang jarang tapi syukur bilang dapat. Iya. Ya terima kasih sekali lagi kepada Bapak Jamal dan Bapak Ketua atas tanggapannya yang sesuai dengan yang disampaikan tadi. Hanya 2 orang penanya dan sisanya apabila masih penasaran dengan program yang sini diharapkan bisa mengupdate tadi. Baiklah. Nah sekarang cara kita adalah penyerahan plakat penghargaan kepada Ibu Wardah. Dan Ulun minta izin kepada kepala sekolah Guru 1 Kalian Dalam untuk maju ke depan menemani beliau.
Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya maju ke depan. Selanjutnya, oke. Jadi ada sedikit doorpress dari kami gugus 1 bagi Bapak Ibu yang beruntung. Jadi kami menggunakan sistem spin kayak seperti biasa. Jadi sekolahan. Oke. Jadi ini nanti ada 7 orang yang akan mendapatkan doorpress dari kami. Ini doorpress sederhana. Dan silakan nanti apabila ini nama-nama SD-nya yang dicantumkan. Apabila tampil nama SD Ian, silakan maju ke depan kalau orangnya ada. Oke. Kalau kalau tidak ada orang langsung skip. Oke, sekali aja cukup ini sampai ujung. Ya, silakan Pak Hafiz diputar pinnya. 1, 2, 3. SDN kalian merek 3 tuan rumah ibu. Ya silakan ibu ke depan. Sebentar berdiri pulang. Oke, kita tunggu 6 orang berikutnya. Putar lagi Pak Hafiz. Putar lagi Pak Hafiz. SD 1 Aulat. Kita bujur ke tidak ah? Oke, silakan putar lagi Pak. Asik. Oke. SDN Timur 2 itu Lisna. Nah, itu Lisna maju. Oke. Lanjut Pak Hafiz. SD Muhammadiyah 11. Dah. Apa yang pakai kacamata? Oh ini. Ibu hanya junjung mas. Ada pula.
Mohon maaf Bapak Ibu, lawas berdiri di depan. SD atau rupiah? Nah, ada kah? Bapak Badar? Bapak Badar ada. Bapak Badar, silakan. SD Kubuhan 2 Pak Musi. Pengurus baru 3 ada Ibu Sri Mardiati. Bapak, bapaknya. Putar lagi. Dua lagi ya. Jalan Timur. Satu orang lagi Pak. Satu orang lagi. Sudah pasti juga. Dalam hal penyerahan hadiah kami mintakan kepada Bapak Taufik Aman untuk menyerahkan. Sini tadi sudah Pak. Oke, pengawas Gus 2 dan 3. Hadiahnya jangan dipandang dari harganya Bapak Ibu lah. Oke. Mau tanya Bu, ini. Oke. Itu dikemas dengan barang bekas. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Foto dulu. Oh ya, ini. Iya, tepuk tangan saya lagi buat para pemenang yang beruntung. Terima kasih Pak Taufik. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi yang dapat kami persembahkan dari gugus satu yang dalam. Satu pantun sebelum mengakhiri. Raja Dangdut Roma Irama, Ratu Dangdut Elvi Sukaisi. Terima kasih gagasan kita bersama. Dan sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pantas ada yang ini?
Kita istirahat dulu kita 10 menit sambil menunggu dari dinas pendidikan yaitu Ibu ini sebagai kabit PKK di Kota Banjarmasin.